Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Andriani, CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 8 tahun 2022, kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Banjarbaru. Adapun permasalahan yang akan saya bahas di sini berhubungan dalam proses belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk langkah membedah isu atau permasalahan, dimulai dari identifikasi masalah, lanjutkan dengan metode USG, lanjut lagi analisis Fishbone, dan yang terakhir adalah penyelesaian alternatif menggunakan SWOT. Nah, di sini isu yang saya temukan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kurangnya keterampilan siswa dalam berbicara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa masih banyak terpengaruh bahasa yang digunakan sehari-hari, termasuk bahasa daerah. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa dalam penulisan ejaan, baik berupa tanda baca, huruf kapital, paragraf, maupun penggunaan kalimat yang masih terpengaruh oleh bahasa daerah. Nah, di sini terjadi karena siswa masih kurang mengetahui kaidah-kaidah yang benar. Nah, yang ketiga, kurangnya keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide atau berpikir kritis. Nah, pada hal ini, siswa masih banyak yang tidak memiliki keberanian dalam mengungkapkan gagasannya. Mereka menganggap bahwa gagasan tidak penting. Ada juga yang mengutarakan pendapatnya, tapi dengan cara yang kurang tepat, sehingga apa yang dimaksud tidak dapat dipahami dengan jelas. Dan yang terakhir di sini, rendahnya minat baca siswa terhadap buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, hal ini bisa saja terpengaruh dari faktor lingkungan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga membuat siswa menjauh dari kebiasaan membaca buku. Setelah mengidentifikasi isu atau permasalahan, saya menganalisis isu dengan menggunakan metode USG. Untuk kriteria analisis USG di sini ada 3. Yang pertama, urgensi, yang artinya seberapa mendesak sebuah permasalahan. Yang kedua, seriousness, yang artinya seberapa serius untuk dibahas. Dan yang ketiga adalah growth, yaitu kemungkinan berkembang atau memburuknya sebuah masalah jika tidak segera ditangani. Untuk skor, saya menggunakan skala 1 yang artinya kecil, 2 artinya sedang, 3 artinya besar, dan 4 artinya sangat besar. Dari tabel yang bisa kita lihat, di sini ada 4 permasalahan tadi ya yang sudah diidentifikasi. Nah, dari 4 di sini kita bisa melihat bahwa isu di nomor 3, yaitu kurangnya keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide atau berpikir kritis, dianggap sebagai isu yang prioritas. Jadi, isu yang terpilih di sini adalah kurangnya keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide atau berpikir kritis. Dilanjutkan lagi dengan analisis Fishbone. Nah, di sini saya menggunakan 4 hal yang menjadi dasar terjadinya kurangnya keterampilan siswa dalam mengungkapkan ide atau berpikir kritis. Yang pertama dilihat dari metodenya.
di mana model pembelajaran masih kurang tepat. Untuk material, yaitu pendekatan dan komunikasi antara guru dan siswa kurang, mileu atau lingkungan, kurangnya motivasi belajar, dan untuk yang terakhir di sini man atau orangnya dikatakan masih kurang aktif dari segi guru maupun dari segi siswanya. Pemecahan masalah dengan menggunakan SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana dikatakan bahwa banyak sekali model pembelajaran yang dapat digunakan. Weakness atau kelemahan, model pembelajaran yang kurang tepat atau masih belum efektif. Opportunities atau peluang, minat siswa dalam belajar masih cukup baik atau masih bisa diperbaiki. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Terjadi pembiaran terhadap siswa yang pasif dalam berpikir kritis dan merasa idenya tidak penting. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Saya mengambil satu alternatif penyelesaian, yaitu pemanfaatan model pembelajaran. Salah satunya learning cycle. Tahapan penyelesaiannya dimulai dari mendatangkan pengetahuan awal, saling membeli informasi, dan siswa menyelidiki serta menjelaskan konsep yang telah didapatkannya. Hasil yang diharap, siswa dapat menyampaikan konsep yang ditemukan dan tidak pasif dalam pembelajaran. Pihak-pihak yang terkait di sini adalah guru dan siswa. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.